Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Nailal Ulia. Perjalanan kali ini adalah perjalanan lanjutan keliling Malaysia dan Thailand dengan kereta apinya yang unik. Setelah sebelumnya melakukan perjalanan kebanyakan di area dari Malaysia Semenanjung bagian barat, saat ini kita akan menjelajah di area bagian timurnya. Di sini ada kereta api kelas sleeper yang terkenal sangat murah. Harganya hanya Rp56 atau sekitar 215 ribuan dengan waktu tempuh 16,5 jam. Kereta api tersebut merupakan ekspres rakyat timuran yang setiap harinya melayani rute JB Central Tumpat PP. Kali ini saya akan naik secara full trip dari Johor sampai ke Kelantan. Bagaimana keseruannya? Ikutin perjalanan saya di video kali ini. Saya sekarang sudah berada di JB Central di Johor Bahru, dan habis ini saya akan melanjutkan perjalanan saya naik kereta api panjang banget jalurnya dari JB Central menuju ke Tumpat di daerah Kelantan namanya, secara full trip teman-teman. Saya bakal naik kereta yang namanya Ekspres Rakyat Timuran. Ekspres Rakyat Timuran itu menjadi satu-satunya kereta api sleeper yang tersisa di Malaysia yang memiliki jadwal reguler dan harga tiketnya itu murah banget, Rp56, jadi sekitar 200 ribu lah, 150 sampai 200 ribu, dan perjalanannya itu 16 sampai 18 jam. Wow, Matarmaja kalah bro. Matarmaja 270.000 jek lungguh boyok loro, iki 200.000 turu bro, iso turu wis, real turu. Dan ini suasana di stasiun JB Central rame banget, dan untuk kereta api yang saya naiki bakal berangkat kurang lebih sekitar setengah jam lagi. Oke lah, habis ini kita langsung boarding aja, langsung masuk ke dalam stasiun. Let's go! Suasana di stasiun JB Central sekitar pukul 19.59 ini rame banget teman-teman. Dan untuk stasiun JB Central itu langsung terkoneksi menuju ke mall yang berada di sana. Dan di sini juga ada Komtar GBCC. Nah, untuk yang berada di sini merupakan proyek pengganti shuttle Tebrau. Dan di sini nanti bakal menjadi jalur untuk MRT atau LRT seperti itu teman-teman, yang menghubungkan Malaysia dengan Singapura. Sayang banget untuk kereta api antar negara yang 5 menit dalam waktu dekat bakal tergantikan. Dan saya sedih banget hari ini belum bisa nyobain karena pesawat yang saya naiki delay teman-teman, 4 jam. Padahal harusnya saya bisa ngejar nih. Yaudahlah, mungkin next time ya. Oke, mari kita boarding untuk naik kereta Ekspres Rakyat Timuran, karena keretanya bakal berangkat sekitar pukul 20.25. Let's go. Pada perjalanan kali ini saya nggak sendirian, bertemu Mas Adi Jasa lagi. Ya, setelah sekian lama saya di Malaysia, akhirnya saya akan kembali ke Indonesia, tapi lewat Bangkok dulu. Jadi harus menempuh perjalanan panjang dan bahkan 2 kali naik kereta sleeper. Ya, ditambah lagi juga kan saya 2 minggu trial jadi warga Malaysia, sekarang harus balik ke tanah Indonesia, kembali ke realita. Rasanya agak sedikit berat sebenarnya ninggalin Malaysia, kayak kok ada betah dikit gitu loh di sini. Warga Rancakek betah di Malaysia ternyata. Iya. Kali ini bersama Mas Tajudin juga. Gimana Mas Tajudin, kapan nyampe Malaysia? Saya udah 2 hari yang lalu lah masih. Dari Jogja katanya. Dari Jogja langsung ke sini. Mau nyoba kereta nih loh, tidur. Wis. Mantap itu. Mantap. And we're still with Nicholas. And who are you? I'm Nicholas. I'm from Real Travel Station. Subscribe ya. Okay. Don't forget to subscribe his channel. And what's your plan after this? I'll have dinner, spot your train, and then I'll go back to Singapore. Yeah. He's Singaporean, and thank you for accompanying me for today. Yeah, nice to see you too. Hopefully Batik next time will be on time. Maybe next time we can make the plan for take the train from here, Express Selatan. I hear the news that Express Selatan will be stopped for the operation. It's not confirmed yet, but there will be a commuter train replacing the exact same route as Express Selatan, which is using electric trains. So most likely it will be cancelled with the commuter Selatan operating next time. And how about the news about the shuttle Tebrau? 6 months after this RTS link is up, Shuttle Tebrau will cease. Or actually, the railway from Woodlands to JB will cease operations. Yeah, no more train in Singapore. I think I really feel sad about
they change the rail train with the LRT and MRT? Same, but I think it'll be faster overall. Like what we took, the bus is faster than shuttle to bell, right? So hopefully next time it will be even faster than the bus. next time ya. Yeah. Next time. Di dalam stasiun JB Central itu ada banyak banget outlet yang jualan. Salah satunya ini ada KFC, terus di sini antrian untuk roti boy dan ada jualan makanan-makanan khas kayak gitu teman-teman, jajanan-jajanan kampung. Jadi sebelum kita naik kereta bisa jajan terlebih dahulu. Ada nasi, ada jajan dan lain-lain. Dan ini suasananya coba lihat teman-teman. Wah, rame banget. Ini Mas Adi Jasa sama Mas Tajudin lagi beli sesuatu. Oh. Menunya banyak pilihan ya. Ayam geprek, terus nasi lemak. Sini masaknya ini jauh. Grill chicken. Jawa Medan, Bang? Wow. Ini abangnya pun dari Indonesia. Ayam kicap, ayam merah. Ini kelihatannya ayam geprek menarik sih. 10 ringgit ya, Bang ya? Oke, kita beli sebelum kita naik kereta karena di kereta harganya 16. Iya. Paling untuk sarapan aja lah di kereta. Belum tentu selera juga kan. Kemarin tuh Kayak di aneh. ITS. Iya. Nasi pandan. Bukan ITS. Yang mana? Maisawasdi. Oh, Maisawadi tuh. Iya, itu 16 ringgit. Udah rasanya aneh, Bu. Mas Tajudin beli apaan? Nih, nasi lemak. Oh, yos. Nasi lemak. Bayar cash ya, Mas. Nih. Engko tak ganti nih. Siap aman. Ah. Tiga. 3. Gorengan sekalian nggak? Mau gorengan apa nih? Kue kampung. Kue kampung ya, macam Indonesia juga nih, Bang. Roti sardin, mixed potato beef, sardin. Kayak pastel ini ya kalau di Indonesia. Banana cake. Ini kue kampung banget sih. Sekarang sekitar pukul 20:11 teman-teman, dan proses boarding untuk kereta ekspres Rakyat Timuran ini sudah dimulai dan panjang antriannya. Gila, panjang banget teman-teman. Dan untuk proses boarding seperti ini itu ditutup 5 menit sebelum keretanya berangkat ya. Jadi sekitar pukul 20.20 itu bakal ditutup, dan kemungkinan ini masih boleh sih karena antriannya itu masih panjang banget kayak gini teman-teman. Selain kereta ekspres Rakyat Timuran dari JB Central itu ada kereta antar negara Woodlands CIQ atau Shuttle Top Grow, dan ada ekspres selatan menuju ke Gemas ya teman-teman. Bentuk tiketnya seperti ini, jadi saya tinggal scan aja ke gate yang berada di situ teman-teman. Habis itu kita sudah bisa boarding untuk masuk ke dalam peron untuk naik kereta ekspres Rakyat Timuran menuju ke Tumpat. Wah, bakal seru banget nih. Oke. Kita berhasil boarding, dan apabila sudah boarding kita bakal turun ke bawah teman-teman untuk menuju ke kereta yang akan kita naiki. Wah, saya udah lama banget ya nggak naik kereta api dari sini. Wah, mengingatkan saya pengalaman saya naik kereta ekspres Rakyat Timuran juga dulu. Sekitar tahun berapa ya? 2017 atau 2018 teman-teman. Nah, untuk arahnya menuju ke sini lagi nih. Ini dia ada petunjuk arahnya, tren ekspres Timuran number 26 menuju ke sini teman-teman. Ini berada di antara platform 1 dan platform nomor 2. Ngikutin penumpang-penumpang ya. Dan untuk kereta ekspres Rakyat Timuran, karena menjadi satu-satunya kereta api penghubung Johor dengan Tumpat Kelantan sana teman-teman, ini tiketnya tuh habisnya tuh cepet banget. Dan bisa dipesan itu H-6 bulan. Nah, di sini ada 2 kereta, satunya merupakan ekspres selatan ya, Johor Bahru menuju ke Gemas, dan satunya ekspres Rakyat Timuran. Untuk ekspres Rakyat Timuran sudah tersedia di sini. Yang berada di sini merupakan ekspres selatan yang baru tiba dari Gemas teman-teman. Oke. Saya akan duduk di kereta sleeper T7 teman-teman, nomor tempat duduknya 36. Mari kita cari untuk sleeper T7 di sebelah mana. T7 di sini T6, T7 berada di sini teman-teman, nomor kedua. Wah,
Mari kita masuk ya, dan hati-hati saat melangkah. Di sini tuh peronnya ada gapnya teman-teman. Nah, ini dia, saya sudah berada di dalam kereta. Sorry. Nomor 36 teman-teman. Yang mana ya? 36. Sorry. Nah, ini dia. Nomor 36 seharusnya berada di sini ya. Oke. Karena si nomor 3940. Ini dia lokomotif yang akan menarik kereta yang saya naiki teman-teman, menggunakan lokomotif kelas 25 dengan posisi long hood atau hidung panjang, dan ini merupakan pabrikan EMD dari Amerika Serikat dengan nickname Pulau Besar teman-teman. Wah, keren banget. Dan ini pertama kalinya saya naik kereta api di Malaysia ditarik lokomotif long hood, dan untuk long hoodnya itu seperti ini teman-teman. Wah, suara khas EMD-nya itu loh, keren banget. Ekspres Rakyat Timuran merupakan salah satu nama kereta api yang dioperasikan oleh KTMB atau Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Kereta api ini memiliki rute yang cukup jauh, yaitu dari JB Central sampai ke Tumpat di Kelantan. Keistimewaan dari kereta api ini adalah kereta api ini merupakan satu-satunya kereta api reguler di Malaysia yang memiliki kelas sleeper saat ini. Ditambah lagi, kereta api ini akan melewati jalur yang eksotis, yaitu area pedesaan dan kota kecil di Malaysia. Makanya tak jarang juga jalurnya disebut dengan jungle railway atau jalur rel kereta api di area hutan. Setiap harinya terdapat satu pemberangkatan baik dari Johor ataupun Tumpat. Yang bikin keren lagi, kereta api ini harganya murah banget. Untuk kelas sleeper aja harganya adalah RM56 atau sekitar 215 ribuan rupiah aja. Perjalanan udah macam kereta api Matarmaja, yaitu 16,5 jam. Tapi untungnya bisa tiduran. Untuk kelasnya ada 3 dalam satu rangkaian. Ada kelas AFC atau Air Conditioner First Class dengan konfigurasi seat 1-2, ada kelas sleeper, dan ada regular second class atau ASC, Air Conditioner Second Class dengan konfigurasi seat 2-2. Ini Mas Hadi Jasa di sini. Gerah banget ya? Iya. Bolak-balik soalnya kita. Mas Tajudin di sini, dekat pintu. Saya berada di sini. Iya. Dan untungnya dapat bawah semua. Iya, aku dulu tuh di atas. Kalau di atas tuh sempit banget. Oh, nggak enak. Nggak enak ya? Terang. Tapi nanti Thailand di atas kita. Semuanya. Iya. Lah ini persiapan berangkat teman-teman. Ini kereta api Ekspres Rakyat Timuran yang saya naiki sudah diberangkatkan dari pemberangkatan awalnya, yaitu di stasiun JB Central, dan perjalanan dari JB Central menuju ke Tumpat itu membutuhkan waktu sekitar 16 sampai 18 jam, dan kita berangkat sekitar pukul 20:25 atau sekitar pukul setengah 9 malam, dan jadwal kedatangan di Tumpat yang merupakan rel ujung di Malaysia di Kelantan sana teman-teman, itu sekitar pukul 1 siang. Wah, ini menjadi perjalanan yang panjang banget tetapi bakal seru. Jadi untuk rel ataupun jalur yang dilewati dari JB Central, kita akan menuju ke stasiun Gemas. Habis itu kita menuju ke arah Kuala Lipis, Kuala Krai namanya kalau nggak salah, Gua Musang, Pasir Mas, sampai ke stasiun Tumpat. Nah, saya dapat info nih, untuk perjalanan ini itu bakal terjadi 2 kali pergantian kru. Yang pertama di stasiun Gemas, yang kedua berada di stasiun Kuala Lipis. Nah, untuk perjalanan ini juga kebanyakan dari sini sampai ke Kuala Lipis sampai Gua Musang itu merupakan perjalanan malam. Tetapi dari Gua Musang sampai ke Tumpat itu kita bakal bisa menikmati pemandangan yang luar biasa, melewati bisa dibilang itu jungle railway teman-teman, karena memang jalurnya itu berada di tengah hutan. Kenapa kok nama keretanya itu dinamakan Ekspres Rakyat Timuran? Karena yang dilewati di sini adalah
pesisir bagian timur dari Malaysia Semenanjung yang membentang dari Johor sampai ke Tumpat Kelantan sana teman-teman. Jadi ini keretanya perbatasan menuju ke perbatasan, JB Central perbatasan dengan Singapura, Kelantan itu perbatasan dengan Thailand. Jadi bisa menjadi opsi apabila teman-teman ingin melakukan touring antar negara, itu bisa melakukan perjalanan seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, untuk fasilitas di sini kita langsung mendapatkan bantal, dan bantalnya itu ada kayak sarung bantalnya teman-teman, berbeda seperti kita naik kereta Maisawadi kemarin, itu nggak ada sarung bantalnya, nggak tebal banget. Terus ada selimut, dan kita juga mendapatkan lampu baja berada di sini. Sama sih untuk rangkaian kereta Maisawadi sama kereta ini teman-teman, nggak beda-beda jauh lah. Oke lah, mari kita menikmati perjalanan panjang naik Ekspres Rakyat Timuran yang merupakan kereta sleeper reguler terakhir yang ada di Malaysia. Let's go. Ini masih ada kursi yang kosong, mari kita review ya teman-teman. Nah, untuk sleepernya seperti ini, dan penomorannya itu menggunakan penomoran angka aja. Untuk yang di bagian bawah itu berada di sini teman-teman, dan untuk yang di atas itu biasanya berada di sini nih. Ini bekas-bekasnya nih. Untuk yang bawah kita mendapatkan kaca yang lebar banget, jadi bisa menikmati pemandangan. Ada meja kecil, terus ada bantal, ini ada spraynya sekaligus selimutnya. Barang-barang bisa ditaruh di sini, tapi agak sempit ya, karena di bagian sini itu ada besinya. Untuk yang bagian atas seperti ini ada pengamannya. Nah, apabila ingin naik ke atas itu menggunakan tangga yang berada di sini, dan kita mendapatkan kecil banget untuk jendelanya, ditambah jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol. Jadi kalau menurut saya memang lebih worth it untuk yang bawah. Dan sayangnya yang bawah itu cepet banget sold out teman-teman. Nah, penomorannya kayak gini nih. Ini 8, ini bawah, terus ada 7. Dalam satu rangkaian itu tersedia 40 kursi teman-teman. Nah, untuk privasinya di sini menggunakan tirai doang ya. Baru berangkat keluwen kabeh lho. Beh, cari ini Mas Tajudin ki enak ini. Bener Mas Tajudin? Enak ini, recommended. Pasti habis duluan daripada nasi goreng dan bihun. Sama nasi goreng Parahyangan enak mana? Berat pilihannya. Mending ini. Ini panas tadi. Panas ya. Gimana Mas Adi Jasa? Ternyata di sini disajikan pakai piring. Puh. Ya, rasa-rasanya kayak naik kompartemen tapi dengan harga light. Bener kan? Kita kompartemen toh, kereta tidur. Tapi 200.000. Ini tadi harganya berapa sih? 220-an. Enggak, makanannya. Oh, 12,5 ringgit sama Milo Ice. 50 ribuan. Dan ini bentukannya macam mie Aceh sih kalau saya lihat nih. Iya, tebel-tebel. Kecapnya agak banyak, terus minyak tebel-tebel ditambah dengan telur sama Milo es. Memang Milo di sini tuh beda ya rasanya ya? Beda, rasa-rasanya tuh kayak agak ada pahit-pahitnya dikit, manisnya juga, tapi nggak manis banget kayak yang di kita. Nggak tahu ya, di sini gulanya lebih banyak apa sedikit, harusnya lebih sedikit sih. Soalnya rasanya tuh pas aja gitu loh. Kayak tidak terlalu berdosa ketika minum Milo kalau di sini. Kalau di Indonesia terlalu manis, waduh. Sudah berada di kereta makan yang letaknya ini di antara kelas sleeper sama kelas duduk biasa teman-teman, karena untuk kereta Ekspres Rakyat Timuran itu memiliki 3 kelas. Yang pertama kelas Premier, terus kelas yang biasa kursi seat 22, yang satunya merupakan kelas sleeper. Nah, di sini saya membeli mie goreng, kata Mas Tajudin ini recommended banget dan pasti habis duluan. Dan ternyata di sini tuh dimasak fresh teman-teman, dimasak langsung, masih anget. Disajikan pakai piring dan kecapnya ini banyak banget ya. Dan modelan mie-nya tuh kalau menurut saya mie Aceh, macam mie Aceh, gede-gede, terus memang agak berkecap kayak gitu, ditambah dengan Milo Ice. Harganya totalnya 12,5. Saya penasaran banget untuk rasanya ini seperti apa. Untuk rasanya itu light ya, jadi nggak terlalu berat. Kecapnya memang banyak banget nih. Ini kalau di lidah Indonesia mungkin kurang pedas ya. Tempat tidur. Ya. Yang ada pengecekan tiket dari tadi sama kondekturnya teman-teman. Jadi mau ditanya turun di mana kayak gitu, karena krunya bakal berganti-ganti ya. Jadi di sini tuh kurang pedas. Kalau ada sambal, damai. Main lah.
Ini kita sudah tiba di stasiun yang namanya Kluang, teman-teman. Dan kita di sini tiba awal sekitar 23 menit dan bakal diberangkatkan kembali sekitar pukul 22:38. Jadi berhenti di sini lumayan lama. Dan mari kita explore untuk rangkaian kereta api Ekspres Rakyat Timuran. Nah, jadi untuk armada-armadanya di sini itu ada yang menggunakan livery seperti ini dan ada yang menggunakan livery stainless steel seperti ini, teman-teman. Dan untuk livery stainless steel seperti ini itu buatan Hyundai dan dimodifikasi ataupun diperbarui lagi oleh Padusdia. Tetapi yang livernya seperti ini itu buatan ICF dan diperbarui oleh Padusdia juga, teman-teman. Jadi ICF ini buatan dari India dan untuk Hyundai ini buatan dari Korea, teman-teman. Jadi berbeda. Nah, untuk kereta Ekspres Rakyat Timuran itu memiliki 3 kelas. Jadi ada kelas Premier yang konfigurasi seatnya adalah 1-2. Lanjut ada kelas biasa yang konfigurasi seatnya adalah 2-2. Dan yang paling terakhir adalah kelas sleeper. Nah, untuk kereta yang biasa itu penomorannya menggunakan huruf T dan angka. Jadi ada T2, T1 kayak gitu, teman-teman. Dan untuk yang Premier, nah ini dia. Ini T1 ya ternyata. Ini penumpangnya ramai banget tuh. Nah, jadi konfigurasi seatnya adalah 1-2 kayak gitu, teman-teman. Kelihatan dari luar kan? Wah, bisa direbahkan dan kursinya ini merupakan kursi yang jumbo banget. Nah, ini paling terakhir dari rangkaian keretanya, teman-teman. Dan untuk lebar goknya di sini hanya 1000 mm ataupun 1 meter pas. Penanda untuk paling akhir keretanya sama seperti di Indonesia. Jadi macam Semboyan 21 menggunakan suatu papan kayak gitu, teman-teman. Nah, ini dia stasiun Kluang. Mari kita lihat untuk kelas yang biasa di kereta dari ICF ini, teman-teman. Nah, di sini tidak menggunakan pintu otomatis. Dan suasana di dalam ini sepi banget ya. Nah, jadi kursinya kayak gini, teman-teman. Wah, kursinya menggunakan kursi Bluetooth. Dan ini enak banget, bisa direbahkan tetapi tidak bisa diputar arahnya. Apabila kita dapat kursi yang paling ujung, wah, legroomnya itu lega banget, bisa ngurusin kaki kayak gini. Nah, kayak gini, teman-teman. Sayangnya itu nggak ada colokan aja. Apabila kita nggak dapat ujung, di depan kita macam ada pengganti untuk footrest dan kita juga mendapatkan meja lipat yang berada di sini, teman-teman. Meja lipatnya ditarik kayak gini ya. Ada bottle holder ataupun cup holder juga di sini. Wah. Kita kunci lagi. Di sini juga ada gantungan. Kursinya ini loh, teman-teman, Bluetooth kayak gini. Dan AC di dalam ini dingin banget ya. Untuk yang di kelas biasa, fasilitas toiletnya seperti ini. Jadi di sini ada kloset duduk, terus ada wastafelnya, ada jet showernya. Nah, terus ada cermin kecil di bagian sini ya. Dan untuk toiletnya ini terletak di salah satu sisi kereta aja. Untuk yang di ICF ini kloset duduk semua, teman-teman. Wah, fasilitasnya sama, plug ketiplek ya. Berbeda dengan kereta yang dari Hyundai, teman-teman. Hyundai kerja sama Padusdia. Di sini tuh menggunakan pintu otomatis, jadi tinggal pencet-pencet aja. Wah, ini ramai banget nih. Dan kurang lebih sama ya untuk fasilitasnya ya. Bagasi-bagasi bisa ditaruh di bagian atas ya itu. Nah, kayak gini. Kursinya menggunakan kursi Bluetooth juga, tetapi bedanya di sini menggunakan pintu otomatis. Bedanya lagi juga, untuk di kereta stainless steel dari Hyundai ini, di bagian luarnya itu ada running text-nya yang menandakan keretanya ini kereta nomor berapa. Tetapi untuk di ICF, nah di sini nggak ada, teman-teman. Di bagian atas ini adanya nih. Nah, bagian sini nih. Jadi bukan di bagian yang dekat jendela ya, bukan sejajar dengan jendela. Untuk ICF berada di sini, dan untuk yang dari Hyundai itu berada di sini, teman-teman. Jadi letaknya berbeda, walaupun sama-sama kelasnya yang sama ya. Dan untuk sambungannya di sini masih menggunakan sambungan karet kayak gini, teman-teman. Wah, jadi macam sambungan-sambungan di Indonesia juga. Untuk kereta stainless steel dari Hyundai ini untuk toiletnya ada kloset jongkoknya. Jadi nggak semua itu merupakan kloset duduk. Nah, kayak gini.
Ini fasilitasnya sama, jadi ada wastafel, ada jet shower, ada pengharum ruangannya, dan kalau nggak salah untuk toiletnya ini di Malaysia itu langsung nyemplung ke bawah teman-teman. Jadi nggak ada tempat penampungan macam di Indonesia ya, jadi langsung ke rel nih. Yang saya notice di sini untuk sambungannya di sini terbuka kayak gini nih. Ini salah satu yang bikin ngeri sih. Dan di setiap sambungan disediakan kresek untuk tempat sampah teman-teman. Untuk kereta yang kelas sleeper di sini full menggunakan rangkaian Hyundai dan bekerja sama dengan Padu Sedia teman-teman. Untuk satu rangkaian, jadi ini membawa satu kereta pembangkit, 3 kereta kelas sleeper, 1 kereta makan, terus ada 4 kereta kelas biasa ditambah satu macam super eksekutif teman-teman, yaitu konfigurasi seatnya 1, 2. Dalam satu rangkaian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kereta teman-teman di kereta ekspres rakyat timuran ini. Nah ini dia lokomotif kelas 25 teman-teman. Ini pabrikan dari EMD Amerika Serikat. Bentukannya macam lokomotif CC201 apabila di Indonesia, yaitu menggunakan hidung kotak. Dan koplernya di sini sama seperti di Indonesia juga, menggunakan model kopler Jenny teman-teman. Dan di sini juga langsung tersambung selang yang digunakan untuk pengereman, dan di sini juga tidak ada rantai teman-teman. Wah, posisinya Lohut keren banget nih. Sudah puas banget untuk melihat rangkaian dari kereta api ekspres rakyat timuran. Saatnya kita kembali menuju ke tempat duduk saya. Tetapi di sini saya masih penasaran untuk toilet yang berada di kereta kelas sleeper teman-teman seperti apa. Nah, jadi di sini ada kloset jongkoknya. Di sini ada kloset duduknya. Fasilitasnya sama, plek ketiplek, nggak jauh beda. Dan ini para penumpang yang ingin privacy langsung ditutup semua untuk tirainya kayak gini nih teman-teman. Info berhentinya lama. Di sini info berhenti lama dikarenakan yang semula jalur single track sekarang sudah double track. Jadwalnya masih ngikutin jadwal lama. Ya, kalau misalkan di Indonesia kan biasanya setelah ada KA21 belakangnya tambah AA itu menandakan jadwal baru. Kalau di sini dipertahankan jadwal lamanya. Jadi bagusnya begitu. Ya, biar lama kita naiknya. Masa kita udah naik sleeper cepet banget ya kan? Nggak enak dong. Makanya udah 200.000 minta banyak lagi. Ini sekitar pukul 00:11 bangun-bangun kita sudah tiba di stasiun Segamat namanya teman-teman. Di sini kita berhenti cukup lama, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit karena kita tiba di sini cukup awal dan harus berangkat sesuai dengan jadwal teman-teman. Nah teman-teman tahu nggak sih, untuk stasiun Segamat ini sekarang sudah menggunakan electric system, jadi ada LAA atau listrik aliran atas di sini. Nah, jalur untuk kereta ITS paling jauh dari Kuala Lumpur sekarang sudah sampai Segamat ini untuk yang menuju ke arah Johor. Dulunya mentok cuma sampai Gemas teman-teman, tetapi sekarang sudah diperpanjang satu peta menuju ke stasiun Segamat. Teman-teman pada tahu nggak sih, untuk lokomotif di Malaysia itu selalu ada nama spesialnya. Nah, seperti lokomotif yang saya naiki di sini merupakan lokomotif 25 kelas karena diawali dengan angka 25 dengan kode seri 102. Jadi 25 itu macam kayak CC201, CC202 atau CC203 di Indonesia teman-teman. Dan 102 itu menandakan macam kayak batch pertama ataupun nomor urutnya lah kayak gitu. Nah, untuk lokomotif 25 kelas ini ternyata ada 2 batch. Yang batch pertama itu keluaran tahun 1991 dan batch kedua itu merupakan keluaran tahun 2002. Batch pertama itu menggunakan nama-nama suatu pulau yang ada di Malaysia teman-teman. Seperti lokomotif yang menarik kereta yang saya naiki, yaitu memiliki nama Pulau Besar. Dan untuk batch kedua itu menggunakan nama-nama batu mutiara macam berlian. Nah, ternyata batch kedua itu cuma ada 5 lokomotif aja. Berbeda apabila kita melihat lokomotif Blue Tiger seperti di kereta api Maisawadi yang saya naiki kemarin. Itu merupakan
lokomotif 26 kelas, makanya diawali angka 26. Nah, ternyata lokomotif-lokomotif Blue Tiger itu menggunakan nama-nama sebuah tanjung yang ada di Malaysia. Berbeda lagi apabila kita melihat kelas 24 buatan dari Toshiba yang ikoniknya untuk di Malaysia itu berwarna merah seperti lokomotif BB, teman-teman. BB yang dulu beroperasi di Indonesia. Itu menggunakan nama-nama legenda ataupun menggunakan nama-nama pahlawan yang ada di Malaysia. Ternyata untuk penamaan lokomotif itu nggak asal muasal langsung dikasih aja, teman-teman. Ternyata ada filosofinya untuk di lokomotif di perkereta-apian Malaysia ini. Lagi nyantai, tiba-tiba ada kereta ITS, teman-teman, datang dan tiba di stasiun Segamat ini sekitar pukul berapa nih? 00.18, nyampe sini tengah malam dan bakal berangkat lagi dari stasiun Segamat itu sekitar pukul setengah 7-an pagi, teman-teman. Wow, untuk gap perjalanannya di stasiun Segamat ini cukup lama ya kalau menurut saya. Dan untuk ITS yang menuju ke arah sampai ke stasiun Gemas sampai Segamat ini itu hanya memiliki satu kelas, jadi tidak ada kelas bisnisnya, teman-teman. Dan kereta ITS yang dari sini itu ada dua rute juga, yaitu menuju ke Butterworth, menuju ke Penang ataupun menuju ke Padang Besar. Sekarang sekitar pukul 00.58 kita sudah tiba di stasiun yang namanya Gemas, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu stasiun besar yang terletak di ujung dari State Negeri 9. Di sini banyak banget kereta. Di sana ada kereta ekspres selatan yang bakal dipersiapkan untuk keberangkatan menuju ke JB Central. Dan para penumpang yang naik dari sini itu rame banget, teman-teman. Nama stasiunnya lucu ya, Gemas. Jadi di stasiun Gemas ini terdapat percabangan, teman-teman. Apabila kita mengarah ke sana, apabila kita berbelok ke kiri, itu merupakan jalur untuk kereta ITS menuju ke arah KL Central. Tetapi untuk kereta api yang saya naiki bakal berbelok ke kanan menuju ke arah Bahau, Mentakap, Kuala Lipis sampai ke Tumpat. Makanya di sini untuk letak dari stasiun Gemas sangat strategis karena merupakan percabangan di jalur utama. Di sana ada lokomotif berwarna merah, teman-teman, dan diawali dengan angka 24. Ini merupakan lokomotif 24 kelas dengan julukan Mat Kilau. Lokomotif ini merupakan hasil kerjasama antara Toshiba dan Kawasaki, teman-teman. Jadi Toshiba selain membuat laptop, ini juga membuat lokomotif ya untuk di Malaysia ini. Dua lokomotif kelas 24 ini lagi berada di stasiun Gemas. Yang satunya Mat Kilau, yang satunya Sangsura. Dan untuk Sangsura ini sudah dipersiapkan untuk menarik kereta api ekspres rakyat selatan dari Gemas dengan tujuan akhir stasiun JB Central, teman-teman. Untuk keretanya nggak terlalu panjang ya, jadi membawa kereta kelas biasa sekitar 3 ditambah satu kereta pembangkit, teman-teman. Ya kurang lebih jumlahnya ataupun panjangnya cuma 4-5 kereta aja. Sekitar pukul 05.03 ini kita tiba di stasiun yang namanya Stasiun Jerantu, teman-teman. Dan ini para penumpang yang naik ataupun turun ini juga rame banget. Dan bahkan ada beberapa penumpang yang bawa tas-tas ataupun barangnya itu banyak banget. Kelihatannya kita bakal silangan harusnya di sini deh, teman-teman. Dan untuk layout stasiunnya ini menikung kayak gitu ya, teman-teman. Namanya unik ya, Jerantut. Tuh, jam segini suasana di stasiun Jerantut udah ramai banget, akan naik turun penumpang, teman-teman. Wow. Uniknya di sini nih, teman-teman, karena di sini cuma ada satu peron tinggi doang untuk persilangan, makanya di sini setelah semua penumpangnya naik, ini kita dilangsir mundur, teman-teman, untuk masuk ke jalur belok. Unik nih. Ini kita mundur loh, teman-teman. Wah, ini dia stasiun Jerantut, teman-teman.
setelah mundur kita bakal maju lagi, tetapi kita tidak masuk ke jalur 1 ya, masuknya ke jalur 2 teman-teman, yang merupakan spur belok. Kita bakal bertemu dengan sesama kereta api ekspres Rakyat Timuran dari arah stasiun Tumpat dengan tujuan akhir stasiun JB Sentral teman-teman. Keren. Kenapa ya di Malaysia nggak dibangun 2 peron sekaligus kayak gitu teman-teman di area sini ya? Tapi nggak apa-apa lah, jadinya unik kayak gini teman-teman. Wah, kita ngelewatin Wesel dulu teman-teman, baru kita dilangsir maju lagi nih. Dan bahkan di sana juga ada CPL teman-teman. Nah itu petugas CPL-nya juga ngasih semboyan menggunakan warna lampu kayak gitu ya. Apabila lampunya warna hijau, kita sudah diperbolehkan untuk maju lagi teman-teman. Nah, Weselnya udah dipindah. Kita persiapan maju lagi nih. Unik emang di Malaysia. Ini kita maju lagi, tetapi kita masuk di jalur 2. Wah. Sambil menunggu untuk kereta api ekspres Rakyat Timuran dari arah Berlawanan itu masuk di stasiun Jerantut ini teman-teman. Kereta api yang saya naiki ini sudah dilangsir menuju ke jalur 2 dan kita persiapan menunggu untuk kereta api dari arah yang berlawanan untuk masuk di stasiun Jerantut ini. Nah teman-teman, walaupun di sini sinyalnya itu sudah menggunakan sinyal elektrik ya, menggunakan sinyal yang menggunakan lampu, bukan sinyal mekanik seperti itu, tetapi di sini masih menggunakan sistem token untuk di Malaysia dari stasiun Kemas sampai ke stasiun Tumpat ini teman-teman. Jadi apabila masinis tidak mendapatkan token, ya kereta yang di bawahnya itu tidak diperbolehkan untuk lewat. Jadi sistem token ini sebagai penanda apabila kita memegang suatu token, berarti kita sudah bisa melewati di suatu petak stasiun tertentu kayak gitu. Jadi karena ini kita bersilang, untuk kereta api dari arah Tumpat menuju ke JB Sentral itu belum memegang token, dan untuk kereta api yang saya naiki menuju ke arah Tumpat ini sudah memegang token. Jadi habis keretanya dari Tumpat itu masuk, kereta api saya itu boleh diberangkatkan menuju ke arah Tumpat kembali. Ini kedua kereta api ekspres Rakyat Timuran mengalami keterlambatan teman-teman. Untuk kereta api yang saya naiki harusnya berangkat dari sini itu pukul 05.08, dan bahkan yang dari Tumpat itu sekitar pukul 4 harusnya teman-teman. Jadi yang dari Tumpat ini mengalami keterlambatan kurang lebih 1 jam. Untuk kereta api yang saya naiki nggak lama-lama kali lah ya untuk keterlambatannya lah ya. Saatnya tidur lagi. Oke. Persilangan udah selesai teman-teman. Saatnya tidur lagi. Selamat pagi. Ini sekitar pukul 07.33 baru bangun tidur teman-teman. Dan kita sudah mulai memasuki The Jungle Railway, yang katanya memang jalur rel kereta api di tengah hutan. View-nya keluar itu loh. Wow. Ini agak-agak keren teman-teman. Dan kita sudah tiba di stasiun yang namanya Merapoh. Jadi di kejauhan sana
tajam, ada gunung-gunung, terus kayak bukit-bukit kayak gitu teman-teman. Mantap nih. Sekitar pukul 07.58 ini kita sudah tiba di stasiun yang keren banget. Di sampingnya ini langsung ada bukit bebatuan yang tinggi banget. Ini kita sudah tiba di stasiun yang namanya Gua Musang teman-teman. Wah, pemandangannya ini indah banget. Tetapi sayang kereta yang saya naik itu telat teman-teman. Wah, view-nya itu loh teman-teman. Coba lihat. Ini pas berada di peron. Orang-orang pada foto-foto semua karena memang tahu untuk di Gua Musang ini pemandangannya indah banget kayak gini nih. Masya Allah. Wow. Laki-laki selalu penasaran bagaimana cara dunia bekerja teman-teman. Dan ini kita juga diperbolehkan untuk ambil gambar nih. Wah. Ruang kemudi masinisnya teman-teman. Dan ini bapak masinisnya. Mantap, mantap. Asisten masinis ngambil token teman-teman. Nah ini dia tokennya sudah dibawa. Saatnya kita masuk kembali karena kita persiapan untuk diberangkatkan dari stasiun Gua Musang nih. Coba lihat tuh view-nya itu loh. Dan di sini banyak banget yang turun tadi untuk beli sarapan ya. Kita langsung masuk aja teman-teman. Oke.
Setelah mengabadikan momen persilangan, mari kita balik menuju ke kereta sleeper yang saya naiki. Nah, ini merupakan kelas AFC teman-teman, atau yang bisa dibilang itu kelas premier ya. Di sini konfigurasi seatnya adalah 1-2. Wah. Weh, gak balik weh. Kursinya kayak gini teman-teman, kursinya jumbo-jumbo ya. Terus fasilitas di depan tuh kita mendapatkan footrest, ada kantung untuk menaruh barang atau botol, tetapi nggak semua, ini sampah semua. Dan ada meja lipatnya juga di sini, bisa di recline. Wah, damai. Mari kita balik menuju ke depannya. Nah, di sini ada space untuk naruh bagasi juga teman-teman. Lanjut. Ini yang merupakan kelas biasa atau disebutnya ASC teman-teman. Nah ini dia ASC. Di sini menggunakan pintu otomatis ya. Nah di sini setengah hadap depan, setengah hadap belakang. Kursi di bagian tengah itu saling membelakangi. Goyang-goyang kereta apinya nih. Asli. Nah di sini ada colokan, tapi cuma satu di ujung sini doang. Kita maju lagi teman-teman. Nah ini ASC tetapi yang dari ICF, yang dari India teman-teman. Lumayan berbeda ya. Sorry. Oke. Wah ini kelihatannya rombongan. Sampai nyetel lagu bro. Oke. Asli goyang-goyang banget nih. Mari kita maju lagi. Nah, di sini ada tempat khusus kayak gini, teman-teman. Terus disulap menjadi musola, disediakan sajadah. Ini keren banget ya. Bahkan ada kayak pintu rolling door-nya kayak ini. Nah, kita maju lagi. Oke. Sorry. Penumpangnya masih ramai teman-teman. Ini jalurnya belok-beloknya parah banget. Kita maju lagi teman-teman. Tetapi untuk yang di ASC sini tuh nggak ada apa-apa ya, cuma kosongan gini doang, bisa untuk naruh bagasi sih. Oke, maju lagi guys. Belokannya parah. Setelah kita keluar dari kereta ASC, kita memasuki kereta cafe atau kereta makan. Oke. Kita maju lagi aja karena nggak ada sesuatu yang pengen kita beli teman-teman. Jadi di bagian sini tuh ada ruangan untuk kru ya, ruangan untuk bookingnya juga. Baru kita memasuki kereta ADNS atau kereta sleepernya teman-teman. Nah kayak gini nih suasananya. Barang-barang berserakan di gangway-nya nih. Karena nggak ada tempat ya. Disediakan kresek untuk sampah kayak gini di salah satu tangga teman-teman. Wah. Oke, sampai juga. Ngeri banget. Sampai. Inilah alasan kenapa jalur kereta api di sini tuh disebut jungle railway teman-teman. Karena memang kita melewati area yang seperti ini nih. Memang real kayak hutan belantara. Terus kita berada di tengah-tengah hutan kayak gitu teman-teman. Perkampungan-perkampungan di area Pahang Kelantan ya. Nah kayak gini nih. Hijau-hijau semua teman-teman. Wah, memang pohon-pohon semua nih. Coba lihat ya. Jadi ini kita menuju ke kereta makan. Ini beli apa Mas Adi Jasa tadi? Beli es teh tarik
TO Ice sama teh tarik panas. Gak ada sarapan ya? Ada tapi bihun mau coba. Enggak udah lah. Katanya nggak enak kata Mas Tajudin kan? Oh itu kan bisa jadi sages dia doang. Kalau mau coba silakan. Mau coba. Tapi bihun doang. Bagi 2. Wow. Tak lah. Tak. Jungle Railway ini tuh banyak banget terowongannya teman-teman. Nah kayak gini nih. Dan terowongannya itu nggak panjang-panjang, pendek-pendek. Ditambah lagi kita juga melewati banyak jembatan, lewat tengah hutan. Kayak seru aja ya di kereta makan terus masuk terowongan kayak tiba-tiba gelap semua. Ada 3 terowongan, 1 petak doang. Iya, 1 peta doang ada 3 terowongan dan Satu tulisannya 4, 3 berarti masih ada satu lagi. iya kalau nggak salah tuh jumlahnya belasan deh. Belasan. Karang atas kok. Eka Bakti Karya, Dwi Bakti Karya, Tri Bakti Karya. Kurang satu lagi. Iya, dan ini yang agak panjang nih. Nah ini udah sampai di ujung nih. Itulah. Mau beli nasi nggak ada tadi. Ini real tengah hutan sih. Di bagian sana kelihatan banget kayak hutan, kayak nggak ada apa-apa, langsung jurang gitu nggak sih? Sama GBK. Itulah. Notice nggak sih ini jalannya pelan banget? Iya. Berapa nih? Paling 20. Iya 20. Belok lagi nih. Langsung tebing gitu ya, langsung sungai ya Mas Adi Jasa ya. Nah ini tuh kita macam berada di bantaran sungai teman-teman. Jadi di sebelah kiri kereta ini langsung menuju ke sungai yang besar banget. Nggak ada pemukiman warga sama sekali, nggak ada rumah-rumah warga sama sekali. Emang real the Jungle Railway ini teman-teman. Tuh sungainya tuh, sungainya lumayan gede tuh. Warna sungainya macam di Indonesia juga ya, warna coklat-coklat kayak gitu teman-teman. Nah ini ada proses penggantian bantalan rel dalam waktu dekat kelihatannya teman-teman. Kelihatannya baru diganti ya. Tapi relnya di sini tuh kayak rel keriting, terus kayak kecil gitu. Mungkin tipe R33 yang dipakai sini. Makanya di sini untuk kecepatannya nggak bisa kenceng-kenceng. Bukti kalau ini Jungle Railway. Nah di sini tuh susah sinyal teman-teman. Nah ini habis keluar terowongan udah mulai ada sinyal. Nah, barnya naik terus tuh. Sekarang udah full bar. Dan kita berada di sini nih. Apabila kita ganti citra satelit kayak gitu ya teman-teman ya. Ini tuh kelihatan hijau semua dan memang macam kayak di tengah-tengah hutan. Tuh. Kita berada di sini nih. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri nih. Ini memang real hutan loh. Dan habis ini kita bakal melewati suatu terowongan kembali tuh, kelihatan kan? Wah, the real Jungle Railway sih. Nah, kita lihat keluar, memang pohon semua. Coba tuh, wah. Habis ini kita masuk terowongan lagi teman-teman. Ini terowongan ke-6 yang sudah kita lewati berarti ini. Nah ini dia 156 yard untuk panjangnya teman-teman. Nah, nggak terlalu panjang ya untuk terowongan yang ke-6 nya. Sinyalnya langsung hilang juga tuh. Kereta api yang saya naiki ini sudah tiba di stasiun yang namanya Bukit Abu teman-teman. Nah, stasiunnya kecil seperti ini dan stasiun kampung kayak gitu ya. Untuk relnya coba lihat dah. Wah ya Allah, ini masih menggunakan bantalan kayu dan kelihatannya kita menunggu ngalah bersilang dengan kereta DMU Shuttle Timuran teman-teman. Karena untuk Shuttle Timurannya ini belum datang nih. Mari kita tunggu ya. Coba lihat deh teman-teman ke depan sana. Wah, jalanannya itu masih melewati area hutan-hutan kayak gitu ya.
Jadi banyak banget perkebunan kelapa sawit ditambah perkebunan karet di area sini teman-teman. Wah, kayak gini nih. Yang unik di sini tuh feel stasiunnya itu loh teman-teman. Stasiun macam di suatu kampung ataupun kecamatan kayak gitu, stasiunnya kecil. Ini macam nostalgia kereta api di Indonesia zaman dulu sih teman-teman. Mantap ya. Info ini keretanya ngapain Mas Adi Jasa? Mau nunggu silang katanya. Silang sama kereta lain ya, macam kereta lokal kalau misalkan di kita. Cuman kereta lokalnya ini kayak pakai KRD diesel gitu ya. KRD terus sudah AC. Pokoknya KRD-nya bagus sih kalau di sini. Yang unik tuh tempatnya sih. Tempatnya kayak memang di tengah-tengah hutan sih. Iya, ini background belakang aja tuh. Itu kayak di area sana kebun sawit. Kayak di Divre ya. Iya. Tapi ada komuter. Bener. Terus kayak stasiunnya macam di kampung. Iya, ini nggak tahu kita di kampung Tah Berantah ya. Kayak di stasiun-stasiun model di Divre kayak gini juga. Dan relnya tuh, si relnya itu kayak masih kecil-kecil, masih pakai R33. Terus macam rel, kalau di sini mohon maaf ya, kayak kurang perawatan. Kalau di kita kan jarang kita ngelihat kayak ada tanaman-tanaman di atas rel. Ini tuh ada. Iya, itu tuh kayak vibes. Kalau saya trekking dulu di Kadungora 2016 lah. 2016 Kadungora masih kayak gini. Tadi nyampe stasiun Bukit Abu tuh sekitar pukul 10.15. Sekarang udah pukul 10.47 dan belum ngapa-ngapain. Iya. Ini feelsnya kita naik Maisawas disusul ITS ya. ITS-nya baru berangkat Padang Besar. Jadi tadi lokalnya baru berangkat Tumpat. Nggak gitu konsepnya. Tumpat jauh banget maksudnya. Oh iya. Ini udah setengah jam loh kita nggak ngapa-ngapain. Nama doang ekspres. Ngalah sama lokal. Mari kita tunggu aja lah teman-teman. Itu tadi petugasnya itu udah siap-siap loh. Udah siap-siap bawa token yang berada di stasiun. Duduk lagi petugasnya. Mari bersantai kawan. Bah, petugas di stasiun aja sampai bosen kayak gitu teman-teman. Ini juga bosen nunggu nih. Keretanya kok nggak datang-datang. Ya Allah, ini hampir sejam nggak ngapa-ngapain sih, real. Nah ini sekitar pukul 11.07 teman-teman. Dari kejauhan sudah kelihatan kereta shuttle Timuran dari stasiun Tumpat. Ini persiapan masuk di stasiun Bukit Abu. Finally, akhirnya datang juga nih untuk keretanya. Setelah kereta api ekspres Rakyat Timuran yang saya naiki itu berhenti kurang lebih sekitar 50 menit. Akhirnya datang juga kereta yang saya tunggu teman-teman. Setelah menunggu bersilang lama banget ya. Untuk sekarang Ekspres Rakyat Timuran sudah menggunakan rangkaian DMU macam KRD apabila di Indonesia dan sudah menggunakan pintu otomatis semua. Dulunya tuh menggunakan rangkaian kereta biasa ditarik lokomotif teman-teman. Dan dari dulu memang ber-AC ya. Oke lah, mari kita tunggu untuk kereta api Ekspres Rakyat Timuran yang saya naiki diberangkatkan kembali dari stasiun Bukit Abu ini teman-teman. Ini kereta api Ekspres Rakyat Timuran yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Bukit Abu teman-teman. Dan asli sejam nggak ngapa-ngapain, cuma nunggu untuk silangan dengan kereta lokal shuttle Timuran DMU. Dan kelihatannya kita mengalami keterlambatan yang banyak banget. Keselnya lagi, ternyata yang diberangkatkan terlebih dahulu kereta lokal DMU-nya teman-teman. Cuma berhenti 1 menit, dah langsung diberangkatkan kembali.
Sedangkan kereta api yang saya naiki harus menunggu lama banget. Tapi nggak apa-apa. Dengan adanya seperti itu saya tambah banyak dapat momennya, momen persilangan. Jadi seharusnya selama perjalanan ini kita mendapatkan beberapa kali persilangan ya. Yang pertama dengan ITS di stasiun Segamat, terus harusnya di stasiun Kuala Krau dengan kereta ERT yang nomor 27 dari Tumpat, tetapi kenyataannya di stasiun Jerantut. Terus di stasiun Bertambaru itu bertemu dengan kereta lokal Shuttle Timuran. Terus di stasiun Bukit Abu kita bertemu dengan kereta lokal Shuttle Timuran, dan harusnya ada satu lagi. Nintah ya, Shuttle Timurannya bakal telat lagi atau enggak. Bisa jadi kita bakal bertemu di stasiun Kuala Krai teman-teman. Karena untuk pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Kuala Krai. Ya udahlah, mari kita tunggu aja. Kereta api yang saya naiki ini berhenti di stasiun yang namanya Kuala Krai teman-teman. Dan untuk kereta api yang saya naiki ini telat 1 jam. Harusnya jam segini tuh udah hampir Tumpat teman-teman, tetapi ini masih sampai Kuala Krai. Telat sejam bos. Sisi lain stasiun Kuala Krai di sini tuh banyak banget batu balas sama bantalan-bantalan ya teman-teman. Ditambah tuh ada kayak lokomotif-lokomotif yang langka banget tuh di depan tuh. Terus ada gerbong-gerbong yang nggak dipakai kayak gini. Terus ada gerbong kericaknya, dan bahkan ada lokomotif 22 kelas di sana. Julukan Kuala Lipis yang udah nggak dipakai lagi teman-teman. Jalurnya sebenarnya banyak, tetapi udah banyak yang nggak digunakan. Sayang banget. Sekarang tuh sekitar pukul 13:19. Harusnya jam segini tuh saya udah tiba di stasiun Tumpat sekitar pukul 12:54-an, kurang lebih sekitar pukul 1 lah untuk waktu kedatangan kereta api ini di stasiun tujuan akhirnya. Tetapi nyatanya saat ini posisi keretanya baru lepas dari stasiun Tanah Merah dan masih ada 2 pemberhentian lagi, yaitu di stasiun Pasir Mas, yang kedua ada di stasiun Wakaf baru tiba di tujuan akhirnya. Dan untuk kereta api yang saya naiki ini mengalami keterlambatan kurang lebih sekitar 1 jam. Suasana di luar itu lagi panas banget. Nih, lapo saya teko-teko. Tapi nggak apa-apa sih karena naiknya sleeper, jadinya ya udahlah, kalau memang nggak datang-datang tinggal menunggu dengan tiduran. Tetapi entah kenapa untuk di dalam ruangan kereta sleepernya ini semakin siang semakin panas rasa saya teman-teman. Ya mungkin karena memang lagi panas banget ya untuk di daerah Kelantan ini, dan kita masih melewati area-area yang banyak banget pohonnya, memang melewati kebun-kebun, rawa-rawa kayak gitu sih. Ini saya udah siap-siap, jadi apabila keretanya sudah tiba di stasiun Tumpat, saya tinggal pakai tas aja teman-teman. Nah, untuk jalur kereta api sebetulnya dari Pasir Mas, ini dari arah Tumpat, Wakaf Baru, Pasir Mas, ini mecah kayak gini teman-teman. Itu menuju ke arah Rantau Panjang. Rantau Panjang itu merupakan border, jadi CIQS, jadi ada Custom Immigration, Quarantine and Security antara Malaysia sama Thailand. Relnya itu berlanjut menuju ke Sungai Kolok yang sudah berada di Provinsi Narathiwat, negara Thailand. Tetapi sayangnya sudah tidak dipergunakan lagi
Jadinya cuma menyisakan bekas-bekas rel bed sama bekas-bekas relnya aja. Dan sebelum kita masuk stasiun Pasir Mas nanti bakal kelihatan di sebelah kiri apabila kita dari arah Johor ya, sebelah kiri kereta, nanti kita rekam seperti apa. Nah, itu bekas relnya teman-teman, kelihatan kan? Itu rel menuju ke arah Rantau Panjang sampai ke Sungai Kolo, yang dulunya dilewati oleh kereta dari SRT dari Tumpat sampai Sungai Kolo ya. Jadi merupakan kereta api antar negara. Tetapi untuk saat ini tidak ada. Jadi relnya sampai ke Rantau Panjang itu sayang banget tidak digunakan teman-teman. Kayak gini nih suasana di stasiun Pasir Mas teman-teman, dan yang turun di stasiun Pasir Mas ini lumayan rame ya. Jadi memang kebanyakan untuk para penumpang kereta api ekspres Rakyat Timuran ini turunnya di stasiun Pasir Mas, stasiun Wakaf Baru teman-teman. Dari Wakaf Baru menuju ke Tumpat itu kebanyakan kosong ya. Ini udah tiba di stasiun Pasir Mas dan suasana di dalam kereta ini udah sepi banget. Mumpung sepi, mari kita review bagian atasnya karena saya penasaran banget. Untuk naik ke atas kita cuma disediakan tangga ini, dan ini sharing ya, sini sama sini. Kita copot dulu alas kaki. Ini agak bingung teman-teman. Untungnya di sini ada pegangannya, jadi harus kita pegang kuat-kuat. Untuk naik ini agak bingung ya, agak susah. Wah, dan ini udah mentok banget, mepet sama kepala. Jadi kalau menurut saya ini lebih sempit sih untuk di atas. Untuk pandangan kita harus bungkuk-bungkuk kayak gini karena cuma tersedia kaca ataupun jendela yang sempit banget. Di sini juga ada tirai sih. Jadi apabila pengen lihat tuh kayak gini teman-teman, harus effort. Untuk fasilitas, untungnya di sini ada pengaman biar nggak kita melundung istilahnya. Kalau kita lasak tidurnya itu kita nggak jatuh ke bawah. Nah kayak gini, ada pengamannya, bisa di macam sabuk pengaman, macam safety belt. Terus di bagian sini itu ada lampu baca juga. Cuma ini doang sih. Fasilitas sama, dapat bantal, dapat selimut juga. Tapi real ya. Ini itu sih sempit banget. Tetapi enaknya tuh untuk sandaran punggungnya enak. Jadi full. Kalau di bagian bawah kan macam ada kayak rongganya. Kalau ini enak sih menikmati kayak gini. Tapi bosen apabila nggak bisa lihat apa-apa. Jadi apabila pengen lihat kayak gini harus lihat ke sana. Effort. Nah ini coba lihat nih, apabila pengen lihat keluar kayak gini, nggak terlalu gede, jadi cuma dapat kecil ataupun sempit banget karena memang untuk kaca atau jendelanya di sini juga sempit banget teman-teman. Untungnya lumayan panjang ya untuk kaca atau jendelanya. Tapi harus bungkuk-bungkuk nih apabila pengen lihat keluar. Sudah tiba di stasiun Wakaf Baru yang merupakan pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di tujuan, yaitu di stasiun Tumpat. Dan yang turun di sini itu pasti rame banget teman-teman, karena untuk Wakaf Baru ini yang paling dekat dengan ibu kota dari Kelantan, yaitu Kota Baru. Nah coba lihat penumpang di bagian belakang yang turun, membludak teman-teman. Nah ini juga nih di kereta kelas sleeper. Habis ini dari Wakaf Baru menuju ke Tumpat, kosong melompong, cuma beberapa doang yang lanjut. Untuk di sleeper T7, mari kita lihat yang tersisa berapa orang. Ini kosong atas bawah. Ini kosong atas bawah. Ini kosong atas bawah. Ini kosong atas bawah. Kosong atas bawah. Kosong atas bawah. Ini kosong atas bawah semua teman-teman. Yang tersisa segerbong cuma kami bertiga. Saya, Mas Adi Jasa, Mas Tajudin. Yang lainnya udah turun semua teman-teman. Real. Mas Adi Jasa, ini kita sudah diberangkatkan dari pemberhentian terakhir, yaitu di stasiun Wakaf Baru. Habis ini kita akan segera tiba di stasiun Tumpat. Akhirnya Mas Adi Jasa menamatkan secara full trip salah satu kereta api yang rutenya paling jauh se-Malaysia. Gimana tanggapannya dan kesan-kesannya?
Luar biasa sih. Luar biasanya itu ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama ini adalah kereta rute terjauh yang berjalan reguler. Lalu yang kedua, kereta ini ada kelas sleepernya dengan waktu tempuh sekitar hampir 17 jam. Bayangin, waktu tempuh 17 jam ada kereta kelas sleeper, kita nggak perlu takut untuk duduk belasan jam. Kalau dirupiahkan itu tuh nggak nyampe 250.000. Ya harganya udah oke banget. Dengan harga segitu tuh menurut saya bisa tiduran udah oke banget. Dibandingkan ada colokan, tapi duduk tegak 90 derajat 17 jam, much better. Itu aja. Seru naik kereta ekspres rakyat timuran. Pengen nanti kapan-kapan tapi dari Tumpat kayaknya. Mantap. Next time ya. Next time. Nah ini Mas Tajudin, ini udah keberapa kali naik kereta ekspres rakyat timuran dan kesan-kesannya pada perjalanan kali ini itu seperti apa? Kalau saya sih udah 2 kali ya. 2 kali ya? Baru turun itu yang Wakabaru. Iya, mau ke Kota Baru. Kalau ini yang pucuk lah. Ujung-ujung. Iya, ujung-ujung. Mumpung ada temennya kan. Terus gimana nih perjalanan kali ini? Ya seru-seru sih, seru. Soalnya yang kemarin tuh yang pertama saya duduk di atas. Di atas. Tersiksa nggak di atas? Tersiksa banget, nggak enak, Banget ya, nggak enak. Mending di bawah, luas sekali, enak tuh makanya. Makanya ini kan untuk duduk di bawah kan enak, makanya saya ikut lagi. Mantap. Mantap. Next time mungkin ada rute baru, pengen nyobain? Boleh. Ayo Mantap kelihatannya. dari sana, dari tempatnya ya. Iya. Ketumpatnya PR tapi. Iya, tak apa, naik bis mungkin. Tapi kelihatannya ketumpatnya bisa naik kereta sleeper terjauh Thailand. Oh, Thailand. Dari Bangkok ke Sungai Kolok nyebrang Tumpat. Oh, rutenya di Bali. Di Bali. Oke, siap. Bisa itu, bisa. Mantap kan? Nah, bisa. Thank you. Thank you, siap. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di tujuan, yaitu di Stasiun Tumpat. Stasiun ini merupakan letak ujung rel kereta api yang ada di Malaysia. Tidak ada lanjutannya lagi. Seperti biasa, saya akan memberikan penilaian dari segi perjalanan, harga, fasilitas, dan experience ya. Pertama, kita lihat dari segi perjalanan. Kereta api ekspres rakyat timuran memiliki jadwal keberangkatan pukul 20.25 dari GB Central dan kedatangan di Stasiun Tumpat sekitar pukul 12.54. Sehingga kita melakukan perjalanan malam menuju ke siang hari. Lebih cocoknya melakukan perjalanan dari Johor ke Kelantan karena kita bakal disuguhi sisi lain dari perkeretaapian Malaysia, yaitu Jungle Railway. Di sini saya kasih bintang 5. Selanjutnya dari segi harga, jangan tanya lagi, untuk perjalanan 16,5 jam dan dapat kelas sleeper di harga Rp215.000. Ini merupakan penawaran yang worth it. Perjalanan dari GB Central ke Tumpat menempuh jarak kurang lebih sekitar 700 km dan saya mendapatkan di harga Rp307 per kilometernya. Saya kasih bintang 5. Dari segi fasilitas, sebetulnya untuk naik di kelas sleeper ini nyaman banget, tapi lagi dan lagi sayangnya di sini tidak menyediakan colokan listrik, sehingga harus menyediakan power bank secara pribadi dengan perjalanan yang lumayan lama. AC juga agak kurang karena agak terasa panas saat berada di daerah Pahang dan Kelantan. Saya kasih bintang 3. Dari segi experience, selalu seru naik kereta api di daerah lain. Ditambah lagi ini menjadi satu-satunya kereta api sleeper terakhir yang memiliki jadwal reguler di Malaysia. Ditambah lagi dapat silangan dengan kereta api lain yang unik juga.
saya kasih bintang 5. Sehingga perjalanan saya secara full trip naik Ekspres Rakyat Timuran dari JB Central menuju ke Tumpat, saya kasih bintang 4. Alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Tumpat. Mari kita turun. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di stasiun paling ujung di Malaysia teman-teman, yaitu di stasiun Tumpat. Ini saya menuju ke depan ingin melihat proses pelepasan lokomotifnya teman-teman. Lokomotifnya akan dilepas teman-teman dan nanti bakal dilangsir menuju ke sini. Rel di sana merupakan rel Baduk. Lokomotifnya bakal menuju ke sana dan bakal melangsir rangkaian kereta api Ekspres Rakyat Timuran menuju ke depo untuk dipersiapkan guna keberangkatan nanti malam menuju ke Johor Bahru lagi teman-teman. Mari kita lihat proses pelangsirannya. Mantap. Oke, sudah tiba di stasiun paling ujung yang ada di Malaysia dan sudah melihat proses pelangsiran untuk lokomotifnya. Dan habis ini perjalanan saya bakal berlanjut ya, tetapi saya menunggu keberangkatan untuk kereta lokal Shuttle Timuran yang akan saya naiki menuju ke stasiun Pasir Mas. Habis itu saya akan menuju ke border Rantau Panjang untuk nyebrang menuju ke Sungai Kolok di Thailand. Jadi perjalanan masih berlanjut dan masih lumayan panjang teman-teman. Saat ini kita harus keluar stasiun terlebih dahulu. Nanti bakal naik kereta api lagi sekitar pukul 4 sore. Perjalanan saya sampai Tumpat ini masih berlanjut, yaitu melakukan perjalanan antar negara menuju ke Sungai Kolok di Thailand. Dari stasiun Tumpat ini saya akan naik moda transportasi umum untuk menuju ke perbatasan negara Malaysia dan Thailand dengan naik kereta api lokal Spek Dewa. Wah, gimana keseruannya? Untuk videonya bakal segera tayang ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.